itu dikatakan di dalam Ibrani 5 nomor 7 dia adalah seorang yang soleh. Dia seorang soleh, bukan seorang Kristiani. Ya, jadi kalian itu beda. Kelompok Kristen itu berbeda. Kristen itu buatan Paulus. Yesus itu orang soleh. Kalian bukan orang soleh. Ibrani 5 nomor 7, dalam kemanusiaannya Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Yesus soleh. Kalian kufur, beda. Kalian Kristen. Yesus soleh, kami soleh. Nah, berarti keturunan Ishak dan keturunan Ismail itu sama-sama menyembah kepada hakikat yang satu. Sedangkan kalian menyembah kepada manusia, cucunya Daud, ponaannya Maria yang Anda sembah, ponaannya Elizabeth, sepupu sekalinya Yahya yang Anda sembah, Yohanes, ya, saudara-saudaranya Yakobus, Yudas yang Anda sembah. Ah, itu yang bahaya. Cucunya Daud yang Anda sembah, anaknya Maria, anak manusia yang Anda sembah. Sedangkan kami Bani Ismail, Bani Isa menyembah kepada pencipta langit dan bumi, bukan menyembah ciptaan, yaitu Yesus. Demikian. Saya langsung tanggapi ya Bang ya. Iya, silakan. Ya. Paulus itu kami ikuti karena Paulus itu pergi ke berbagai daerah untuk mengajar, dan inti ajarannya itu adalah memperkenalkan Yesus kepada seluruh makhluk. Ini untuk menggenapi janji Allah kepada Nabi Abraham bahwa melalui engkaulah, melalui keturunanmu lah, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, itu pertama. Jadi Paulus itu bukan kami sembah, bukan pribadi yang kami sembah, tetapi ajaran yang terkandung di dalam ajaran yang disampaikan oleh Paulus itu tentang Yesus. Sehingga kami mengikuti dia, bukan kami mengikuti pribadinya, tetapi ajaran yang disampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Yang sekaitan dengan Yesus tidak membawa agama Kristen, memang betul. Karena Yesus tidak datang membawa agama. Kenapa tidak membawa agama? Karena manusia akan menyembah agama daripada dia sendiri. Tapi Yesus datang membawa dirinya, memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Allah. Dia adalah perwakilan daripada Allah agar manusia menyembah kepada arah yang benar. Jadi ketika dia bawa datang agama, itu potensi manusia adalah justru mengandalkan agama menentukan posisi di hadapan Allah daripada Yesus sendiri. Dan itu dianggap oleh Allah sebagai berhala juga, Bang. Itulah sebabnya bahwa Yesus tidak datang membawa agama. Dan dari agama apapun kita, ketika kita percaya Yesus, kita selamat. Sebagaimana dalam kesaksian Yohanes 6 ayat 40 tadi. Bahwa siapa yang melihat anak, bukan berarti melihat zaman sekarang kan kita sudah tidak mungkin melihat, tetapi maksudnya di sini percaya secara mata iman. Melihat secara mata iman bahwa Yesus itu adalah Allah dan Juru Selamat yang menentukan keselamatan manusia. Sekaitan dengan masalah sunat tadi, itu berlaku di masa hukum Taurat, Bang. Jadi sekali lagi hukum Taurat itu diberikan kepada manusia di masa-masa sebelum Yesus datang sebagai sementara saja, pengganti sementara. Karena itu tidak punya kemampuan apa-apa dalam menentukan posisi manusia di depan Allah selain Allah sendiri. Nah, kemudian ketika Yesus datang, seluruh hukum Taurat itu sunat, masalah babi itu yang sudah diatur di dalam hukum Taurat itu dialihkan ke dalam dirinya. Karena Yesus sendiri yang memerintahkan itu, sehingga ketika dia datang dan diarahkan kepercayaan itu, sekali lagi saya katakan tujuan hukum Taurat diberikan adalah untuk menguji ketaatan manusia. Manusia jatuh ke dalam dosa pertama oleh Adam adalah karena tidak taat pada perintah Allah. Dan Allah menurunkan hukum Taurat untuk menguji ketaatan. Bukan ketika melakukan sunat, bukan ketika tidak makan babi, itu yang menentukan. Tetapi ketika melakukan itu dianggap manusia itu percaya Allah sehingga taat pada perintahnya. Nah, tetapi banyak orang Israel pada zaman itu yang justru pikirannya mengarah kepada babi. Pikirannya mengarah kepada praktek sunatnya. Dan itu dianggap oleh Allah sebagai berhala. Dan itu ya suatu hal yang sangat mendukacitakan Allah, karena Allah seolah-olah dianggap tidak maha kuasa dalam menentukan posisi manusia. Nah, sehingga datanglah Yesus menggenapi semua itu, mengalihkan seluruh hukum Taurat itu ke dalam dirinya, sehingga semua orang yang percaya kepadanya dianggap sudah melakukan hukum Taurat. Sehingga orang-orang yang percaya kepadanya sekarang sudah bisa makan babi. Bahkan kalau memang dia mau tidak perlu disunat, tapi bukan berarti bahwa ini tidak boleh. Tapi ketika orang Kristen itu disunat, saya katakan orang percaya kepada Yesus ya, karena tidak semua orang Kristen itu percaya Yesus.
Tapi orang percaya Yesus itu melakukan sunat hanya sekedar mungkin karena supaya bersih dalam hal badani, dalam hal duniawi ya, bersih secara kotoran. Tapi untuk menentukan kekudusan atau tidak itu sudah tidak ada faedahnya lagi, karena yang menentukan itu punya hak itu adalah Allah sendiri dalam Yesus, Bang. Ya, begitu Bang Suma. Terima kasih. Iya, kalau saya melihat uraian saudara ini, sebaiknya Kristen melantik Anda menjadi Tuhan. Karena Anda lebih hebat berfirman daripada Tuhan itu sendiri. Jangan, nanti Ya, karena Anda menyatakan kitab suci, Bang. Coba Anda tunjukkan dalil-dalil yang Anda sebutkan tadi, tidak ada satupun dalil. Anda hanya berasumsi gereja. Makanya saya katakan semua yang Anda katakan itu membantah semua firman Tuhan yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Coba, sekarang saya urai ya. Dalilnya satu saja Bang, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ya, itu dalilnya Bang. Oke, harus percaya kepada Yesus kan? Ya, ya. Nah, itu dia. Harus percaya kepada Yesus. Bukan percaya kepada asumsi-asumsi Anda. Maka ucapan-ucapan Yesus lah yang harus menjadi patokan. Bukan ucapan Anda yang mendoktrin. Sekarang Anda lihat coba. Kejadian 12 nomor 3 ketika Anda mengatakan dari keturunannya Paulus. Dari keturunan Paulus lah kemudian menitipkan hukum. Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, maka bunuhlah dia, karena dia sudah membatalkan perjanjian kekalku. Bagaimana mau berkat? Tuhan bikin marah, berkat. Musuh jadi berkat. Orang yang dimusuhi Tuhan adalah orang yang tidak bersunat. Haram hukumnya. Anda adalah musuh Tuhan. Bahkan Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kata Paulus, Anda itu musuh Tuhan. Ini maksud kemudian membawa berkat itu umat Islam. Mari kita buktikan. Kejadian 12 nomor 3. Apa yang diterangkan di sana? Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Coba, siapa yang ilahnya sibuk memberkati Abraham? Umat Islam. C, suara saya nggak kedengaran ya? Jaringannya, Gurunda, jaringannya merah. Oke, Nah, sorry. udah baik sekarang. Saya ulang ya. Saya ulang. Ya, ulang ya. Di dalam Kejadian 12 nomor 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Olehmu. Nah sekarang, orang yang sibuk melakukan pemberkatan kepada Abraham itu hanya umat Islam. Setiap mereka sholat, pasti melakukan pemberkatan kepada Abraham. Kami memberkati Abraham. Maka ajarannya kemudian kurban hewan digantikan dengan anaknya. Anaknya yang tadinya diminta untuk dipersembahkan diganti oleh hewan. Kami ikuti itu. Sunat kami ikuti. Satu Tuhan kami ikuti. Sedangkan Anda, Tuhannya Abraham Anda ganti menjadi Yesus. Korbannya Abraham Anda ganti menjadi Yesus. Tauhidnya Abraham kemudian sunatnya Anda ganti kemudian dengan sunat hati. Tidak ada ajaran Nabi Abraham yang Anda lakukan. Semua adalah pengutukan terhadap Abraham. Bahkan Anda dalam konsep keyakinan Anda mengatakan Abraham itu melakukan persinahan dengan Hagar, dengan seorang budak. Ismail adalah budak, anak yang tidak sah, sehingga yang menjadi anak tunggal bukan dia. Yang menjadi anak tunggal adalah Ishak. Anaknya Abraham Anda anggap sebagai anak budak. Seakan-akan Ismail itu adalah anak dari seorang budak. Seakan-akan Abraham itu budak. Padahal Hagar itu adalah seorang anak dari seorang raja, Fir'aun. Tapi Kristen secara berkelompok diajarkan untuk ditanamkan akidah kepercayaan Abraham punya anak hasil zina, yaitu Ismail, sehingga Ismail tidak duduk sebagai anak tunggal. Yang anak tunggal adalah Ishak. Itu yang pertama. Jadi Abraham mendapatkan berkat kepada semua orang karena kemudian dia selalu diberkati. Kami umat Islam selalu melakukan pemberkatan. Kemana umat Islam memijakkan kaki di atas muka bumi ini, kesitulah mereka melakukan pemberkatan kepada Abraham.
Kemudian, Anda mengatakan Yesus tidak membawa agama. Kenapa Anda mengatakan Yesus tidak membawa agama? Karena Anda sadar agama Kristen itu bukan buatan Yesus. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak bisa masuk surga. Berarti syarat untuk masuk surga harus beragama. Syarat kedua, agama itu harus lebih baik dari ahli Taurat. Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak bisa masuk surga. Berarti untuk masuk surga, syarat pertama harus beragama. Syarat kedua, agamanya harus lebih baik daripada agama ahli Taurat. Kristen bisa masuk nggak? Enggak. Kenapa? Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Kristen itu bukan agama. Berarti Kristen gugur, tidak bisa jadi kandidat. Baru daftar, dilihat oleh panitia, sorry, minggir, Anda nggak termasuk, karena Anda bukan agama. Anda partai organisasi mungkin, atau hanya komunitas partai, atau apa, saya nggak ngerti. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Anda mengatakan, Kristen bukan agama, Yesus tidak bawa agama, itu karena Anda menyadari agama Anda nyembah manusia, ibadah minggu, makan babi, dan bla 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 bla. Itu tidak pernah Yesus ajarkan. Makanya Anda malu mengatakan Yesus mengajarkan Kristen. Itu intinya. Matius 5 nomor 20 menjawab bahwa Kristen tidak bisa masuk surga. Karena Kristen bukan agama, dan Kristen tidak lebih baik daripada ahli Taurat. Demikian. Bang Ciptaan, saran saya kasih dalil 1 atau 2 supaya hujahnya itu ada dasar gitu. Silakan. Ya. Ya, dalam hal apa ini Bang untuk dikasih dalil? Iya, maksudnya setiap klaim itu abang harus ada dalil data di belakangnya, walaupun 1 atau 2 gitu. Ya, saya kira saya sudah sebutkan tadi ya Bang. Dalil yang diminta Bang Suma itu Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 6 ayat 14 ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, sekarang saya mau menanggapi tentang pernyataan Bang Suma mengenai masalah keturunan Abraham, yaitu Ismail dan Ishak. Saya kira mungkin Anda perlu renungkan Bang, ketika mau mengelompokkan keturunan Ismail itu berdasarkan agama. Karena faktanya bahwa Anda dan saya adalah bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia itu satu bapa leluhur, yang kemudian beranak dan menyebar ke berbagai pulau, dan Bang Suma saya tidak tahu asalnya dari mana, saya dari mana. Nah, itu saya kira ini harus kita kaji dari situ Bang, untuk mengelompokkan keturunan ini. Dan keturunan Israel yang ada di Palestina sekarang, di Yerusalem, itu adalah keturunan Ishak. Kita yang di luar Israel ini adalah keturunan Ismail. Dan ada yang keturunan Ismail ini, ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Jadi kita tidak bisa mengkelompokkan keturunan secara darah daging, keturunan Ismail dan Ishak ini ke dalam agama, karena tidak ada sinkronnya. Ya. Atau nenek moyang Bang Suma dengan nenek moyang saya yang notabene satu negara sebagai Indonesia dan satu bahasa kita ini berbeda. Saya kira kita perlu kaji secara mendalam ini. Jadi kalau Bang Suma mau mengkelompokkan keturunan ini berdasarkan agama, saya kira itu adalah pandangan keliru. Saya tidak tahu Bang Suma dapat referensi ini dari mana. Tetapi faktanya secara di lapangan dan kita ketahui, kalau Bang Suma berasal dari mana Bang? Halo Bang? Ya, izinkan saya dulu ya menjelaskan kepada saudara, baru saya jawab saya keturunan dari mana. Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan Nabi Ismail. Nabi Ismail melahirkan kemudian Qaisar, lalu kemudian melahirkan Uram, melahirkan Uddah, melahirkan Missi, melahirkan Sumai, Sari, Natis, Miskar, Ayam, Afnan, kemudian Aisar, kemudian Disan, kemudian kemudian Arawi, kemudian Yalhan, kemudian Yahsan, kemudian Yasribi, kemudian Sumbur, kemudian Hamdan, Ad-Diyah,
kemudian Ubaid, kemudian Afkhar, kemudian Maqi, Nasi, Jahim, Tabik, Yadaf, Buldas, Hiza, Nasyid, Awam, Kiumal, kemudian Burs, Iwat, Salaman, Humaisah, Adad, Atnan, lalu kemudian Mat, lalu Nisar, lalu Mudar, lalu Ilyas, lalu Ghalib, lalu Lu'ay, lalu Ka'ab, lalu Murrah, lalu Kilab, lalu Qusay, lalu Manaf, lalu Hashim, lalu Abdul Muttalib, lalu Abdullah, lalu Nabi Muhammad SAW. Kita kemana ini? Orang Indonesia kemana ini? Nabi Muhammad, lalu kemudian siapa? Labaco, Labeddu. Kita bukan keturunan dari Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail itu bangsa Arab. Keturunan Ishak itu bangsa Yahudi, bangsa Israel. Orang Indonesia ngaku-ngaku berarti mereka adalah kelompok Habib. Mereka adalah kelompok Sarifah. Kita ini bukan Habib. Jangan ngaku-ngaku lagi, nanti tambah kacau nanti kita ini. Seperti itu, Bung. Jadi agama yang dientaskan dari para nabi, Ismail keturunannya dari Hashim, dari Abdul Muttalib, lalu kemudian Abdullah, kemudian Nabi Muhammad SAW dari keturunan Ismail melahirkan Islam. Kemudian Ishak, Yakub, Daud, Salomo, Yusuf, Yesus melahirkan keturunan, kemudian itu mengajarkan Yahudi. Nah, Kristen dari mana? Itu loh pertanyaan saya. Silakan. Indonesia, Bu. Indonesia. Nah, sambil cas ini. Indonesia. Halo, Bang. Ya, silakan Bang Ciptaan, lanjut. Ya. Pakai data, Ya, silakan. jadi saya menanggapi apa yang Bang Suna tadi katakan bahwa keturunan Islam. Ya, itu kalau kita mengacu pada satu garis keturunan, Bang. Tetapi ingat bahwa keturunan-keturunan itu juga memiliki anak yang lain dan tersebar di mana-mana, dan ada kemungkinan karena kita ini di luar daripada keturunan Israel, ada kemungkinan garis keturunan yang lain kita kalau bukan dari, berarti kita bangsa lain ya, dari bangsa lain yang ada di Indonesia ini. Tapi ingat bahwa kita ini menganut juga agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, dan itu kita tidak tahu dari garis keturunan mana. Karena yang Bang Suma tadi katakan satu garis keturunan sampai kepada Muhammad. Tetapi garis keturunan yang lain, misalnya satu tarik keturunan pasti ada memiliki anak. Dan itu akan beranak dan berkembang menjadi cabang-cabang lain. Dan mungkin ketika kita tidak masuk dalam garis keturunan Israel, maka kita dari keturunan Ismail, dari cabang-cabang lain di luar daripada Muhammad yang mendirikan Islam. Tetapi kemudian kita menyebar dan membentuk golongan berdasarkan agama, yaitu perjalanan masing-masing. Tapi kita tidak bisa menkumpulkan keturunan ini berdasarkan pada agama. Karena tentu Bang Suma dengan saya satu bapak leluhur. Tetapi Bang Suma dengan saya berbeda keyakinan. Nah, itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa kita sama-sama keturunan Ismail, pasti dari garis keturunan lain, bukan satu garis keturunan dengan Muhammad. Ya, itu yang perlu dipahami, Bang. Dan saya kira kita sepakat dengan itu. Yang kedua, sekaitan dengan Yesus datang, memang bukan membawa agama. Misinya Yesus datang bukan membawa agama, tetapi mengajar, menyelamatkan, menebus, mengajarkan kasih, mengajarkan pengampunan, menebus manusia, mengganti manusia menerima murka Allah. Karena kalau manusia menerima murka Allah, tidak akan sanggup. Karena pencipta, murka kepada ciptaan itu tidak ada ciptaan yang mampu menerima murka daripada pencipta. Hanya Allah yang mampu menerima murka dari Allah. Sehingga kita harus diganti, Bang. Ketika kita melanggar apa yang diperintahkan di Taman Eden, jangan makan buah kuldi, tetapi Nabi Adam justru melanggar perintah itu, pasti Allah marah. Dan apa yang sudah dikatakan Allah itu harus terjadi. Manusia harus mati. Dan mati itu harus ditandai dengan penumpahan darah. Tetapi darah binatang tidak memiliki arti di hadapan Allah. Hanya manusia. Dan yang harus menerima hukuman itu adalah keturunan Adam. Karena
keturunan karena adanya melakukan kesalahan itu. Jadi harus ditanggung oleh keturunannya, yaitu manusia, bukan oleh binatang. Itu sebabnya sehingga dia harus nusul menjadi manusia, itu salah satu juga alasannya. Ya begitu, Bang. Iya. Ya, lagi-lagi saya katakan Anda harusnya bikin sekte baru, Bang. Bikin ajaran baru. Karena Tuhannya Yesus mengatakan di dalam Yeremia 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi, Bani Israel, ketika mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan sebagai penebus salah, agar mereka mempersembahkan hewan ternak berupa domba, kambing, lembu, dan juga sapi. Anda mengatakan beda, korban dosa harus manusia, bahkan Tuhan. Itu ilmu dari mana Anda dapatkan? Anda susun, Anda bikin sekte baru. Kemudian Yesus di dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan kurban seperti yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Yesus memerintahkan mempersembahkan kurban hewan. Nah, dari mana Anda mendapatkan bahwa korban penebus dosa itu adalah darah manusia? Bahkan Tuhan yang harus datang jadi manusia, mati, dibunuh manusia. Itu ilmu dari mana? Sedangkan kejadian kronologis penyaliban Yesus itu terjadi hanya karena faktor sosial politik. Tak ada hubungannya dengan agama. Tak ada hubungannya dengan agama. Kalau Anda mengatakan Yesus tidak mengajarkan agama, Anda bohong. Tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa Matius 5 nomor 20, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaan kalian wahai murid-muridku tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti murid-murid Yesus harus punya agama. Masakan Yesus tidak mau memasukkan muridnya ke dalam surga? Syarat masuk surga, kalian harus lebih baik dari ahli Taurat. Ajaran agamamu, minlah yang kau anut, harus lebih baik daripada ahli Taurat. Berarti Yesus mengajarkan agama. Kalau tidak mengajarkan agama, berarti tidak mengajarkan agar muridnya masuk ke surga dong. Yesus mengatakan kepada muridnya, jika hidup keagamaanmu, agama yang lebih baik daripada ahli Taurat itu adalah agama yang menjalankan apa yang ada di dalam hukum Taurat, bahkan lebih besar daripada itu. Bukan justru menghilangkan, justru bukan menghapuskan. Jadi Yesus mengajarkan hidup kekal itu, jika agamamu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Maka murid-muridnya berlomba-lomba menjadikan agama mereka lebih baik daripada ahli Taurat. Karena untuk masuk ke dalam surga harus lebih baik dari ahli Taurat. Nah, jadi Anda keliru kalau Yesus tidak mengajarkan sebuah agama. Kemudian saya rasa kita tidak perlu terlalu panjang lagi ya, karena Anda semakin ngawur kemana-mana. Tujuan Tuhan datang adalah untuk nebus dosa. Tak ada dosa waris, itu nggak ada. Yang ada bohong waris. Yang Adam wariskan itu adalah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Itu adalah sesuatu karunia yang Tuhan berikan melalui Nabi Adam alaihissalam. Bukan malah mewariskan dosa. Itu kebohongan itu bohong waris. Kebohongan yang diwariskan oleh gereja. Tak ada itu dosa waris. Tak ada. Dalilnya Anda cari di kitabnya orang Yahudi. Sampai 2 hari sebelum kiamat Anda tidak akan pernah menemukan dalil itu. Nggak ada. Ya, jadi Anda baiknya membuat sekte baru. Karena Anda aneh saya rasa. Karena Anda mengajarkan sesuatu yang sifatnya hanya doktrin, dogma yang memang cocok untuk sekte. Bukan cocok untuk orang-orang yang berakal. Mohon maaf bang, saya harus jujur karena kita disimak oleh banyak orang ini. Bukan hanya kita berdua. Maka segala sesuatu yang benar harus saya katakan benar. Sesuatu yang salah harus saya katakan salah. Saya kira begitu. Kita mungkin tidak perlu berpanjang lagi. Kalau ada teman-teman yang lain mau melanjutkan silakan. Atau ada Kristen yang lain silakan. Makasih. Begitu dulu ya, Bang. Saya tanggapi dulu bang, supaya adil ya. Ini Pak Ciptaan, kira-kira akan ada data nggak yang disampaikan atau hanya klaim-klaim saja gitu? Ya ini data dari tadi gitu. Kitab suci. Nggak ada data dari tadi. Oke gini. Ya.
atau ya silakan jangan lama-lama ya supaya kita ada adil di situ. Silakan. Jangan lama-lama. Jadi begini, Assalamualaikum Guru. Ya, masalah. Kang Chan, jadi gini, jadi mungkin habis daripada ciptaan ini yang namanya ciptaan Iya. nanti bisa digantiin sama Kristen lain itu. saya kira kan kita sudah sebutkan tadi ayat-ayatnya, walaupun tidak spesifik saya sebutkan di mana. Saya sudah sebutkan. Dulu. Anda narasi aja. Udah, Anda baru- closing aja ya. Closing aja dulu. Silakan. Ya, tidak apa-apa kalau memang seperti itu. Saya kira apapun yang disampaikan Bang Suma saya hargai karena itu adalah iman Bang Suma. Itu data bukan iman, Bang. Bukan Anda yang tadi dia bawa juga tidak iman. pernah dia juga tidak menyebutkan ayatnya di mana. Coba tunjukkan dalil dosa waris dari Yesus tadi. Mana? Mana? Yesus ngajarin dosa waris mana? Oleh satu orang, sekarang saya mau tanya Bang. Itu Roma 5:12 bukan Yesus yang ngomong itu. Itu Ya, Paulus. oleh satu orang dosa semuanya manusia berdosa. Tapi Siapa oleh yang satu ngajarin orang, itu? Saya tanya siapa yang ngajarin itu? Ya, Paulus kan itu mengajarkan. Yang diminta dia mana Yesus mengajarkan dosa waris? Ada nggak dalilnya? Begini Bang, kita lihat paksa Sebentar. saja. Kenapa Anda Ada tidak berdosa? datanya Yesus mengajarkan dosa waris? Saya mau tanya saja, kenapa Anda Bukan mau tanya, Anda ada nih minta data. Apakah Ada karena itu tidak? tidak diwariskan dari Nabi Adam atau Udah. Tidak ada. Sudah ya, sudah Jawab dulu saja ya. pertanyaan ini. Udah Jawab dimute dulu aja, pertanyaan dimute ini. aja. Dimute Ya, aja. kalau- Dimute. Iya, dimute aja dimute. Kalau boleh Anda tolong. Kalau Anda tahu kan. Saya bertanya dulu boleh ya? Sama Bang Suma saya bertanya dulu. Sudahlah dulu. Boleh. Sudahlah. Satu pertanyaan saja Bang Ising. Sudahlah dulu. Karena dari Gunda Satu- semua udah. Nanti Kristen lain mungkin satu- bisa ada data, silakan. Satu, kebetulan saya bercakap dengan Bang Suma ini, saya mau bertanya. Coba tanya beliau dulu kalau beliau masih mau tanggapi. Oh iya betul. Karena dari tadi Anda kan cuman nggak bawa data. Bisa ya? Udah, dia mau nanya satu gimana? Iya, Anda kan dari tadi nggak bisa tunjukkan. Ya, silakan. Ya, Kita silakan. hargai semangat Satu beliau, aja. silakan. Iya, silakan. Oke. Lanjut dulu. Begini Bang, ya mungkin Ya, silakan. berikan saya kesempatan untuk bertanya. Di dalam iman Islam percaya bahwa yang menyelamatkan itu adalah amal ibadah dan perbuatan baik ya Bang. Ya, Jadi dikunci ya. siap 86. Baik. Sekarang saya mau bertanya, ketika saya banyak amal, banyak perbuatan baik, masih adakah haknya Allah untuk menentukan saya tidak selamat? Masih? Berarti, dan kedua, apakah ini tidak mengatur, berkesan bahwa kita mengatur Allah ketika kita mempergunakan perbuatan baik untuk menentukan keselamatan? Itu saja pertanyaan saya. Oke, baik. Anda cari di dalam Wahyu 22, Yohanes 5 nomor 29, manusia diselamatkan berdasarkan perbuatan masing-masing. Kenapa saya mengatakan perbuatan yang menentukan? Itu sama dengan Tuhan yang menentukan. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin memasukkan umat manusia karena atas perbuatan baiknya. Sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, yang kita lakukan setiap saatnya hanya kebaikan saja tanpa melakukan dosa. Itu tidak bisa kemudian membayar sehelai bulu yang Tuhan ciptakan kepada kita. Tidak bisa. Jadi kebaikan ini tidak menjadi cerminan bahwa itu adalah menjadi timbangan keselamatan. Bukan itu. Tapi yang menjadi aturan adalah Tuhan. Tuhan yang memberikan indikasi keselamatan itu ketika taat kepada perintah-perintahnya dan menjauhi kepada larangannya. Itu dalilnya. Al-Quran mengatakan apa? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taqabun, wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Apa kata Allah? Pada hari di mana manusia dikumpulkan pada hari kiamat, itulah hari di mana dosa-dosa akan diungkapkan. Kata Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebaikan, maka niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dan memasukkan ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Zalikal fawzul azim. Jadi siapa yang beramal saleh, beriman kepada Allah, beramal saleh, masuk surga. Beramal saleh itu apa? Berbuat kebaikan-kebaikan yang berlandaskan kepada perintah. Nah, tadi Anda bertanya di awal, apakah ketika saya melakukan kebaikan-kebaikan saya tidak bisa kemudian masuk surga? Tidak bisa, karena Anda kafir, kufur. Bagaimanapun Anda melakukan kebaikan, kalau Anda kufur, menyembah kepada manusia, tidak akan ada keselamatan.
Oke lah, Bang Tidak Suma. akan ada kesulitan. Iya, Oke silakan. lah. Kalau begini, kalau Bang Suma sudah banyak amal, sudah banyak berbuat baik, apakah Bang Suma masih apakah Allah masih punya hak untuk mengatakan Bang Suma tidak selamat? Itu maksud saya. Terima kasih Bang Suma, sangat senang bisa berdiskusi dengan Bang Suma, bisa tukar pikiran tentang kebenaran, dan mari kita minta hikmat dari Allah supaya menaruh hikmat dalam pikiran kita untuk melihat kebenaran yang sejati. Terima kasih Bang Suma, selamat malam. Allah berkahi Bang. Terima kasih. Oke, baik. Ya, silakan yang lain. Ya, silakan. Silakan teman-teman. Lanjut, ambil alih dulu Santo atau Kancang. Silakan. Saya minum kopi dulu, minum kopi. Tapi saya nyimak ya, saya nyimak. Saya di sini, saya nyimak. Saya pakai pulpen. Tangan kanan saya pakai pulpen, tangan kiri saya pakai penghapus. Saya bawa mundur Bang, karena lobet ini baterai, saya bawa mundur. Terima kasih Bang Suma dan Sesekali juga saya lepaskan pulpen, habis itu raih penghapus. Oh, ada yang salah-salah, penghapus melayang. silakan, sahabat-sahabat semua silakan. Muslim. Saya Muslim. Muslim. Iya, silakan. Ya, Kalau ini MOM ini mom band monitor mom band. Ada hikmah ya yang bisa kita ambil dari tadi. Jadi untuk apa pegang kitab yang dianggap suci tapi tidak dijadikan referensi? Untuk apa? Malah kebalikan, Bang Zul. Mama apa namanya ini, Bang Chan? Ini nggak ada suaranya. Coba naikin yang ada permintaan Kristen, mungkin mau naik. Mungkin ada tanggapan. Ini nggak, yang di atas ini nggak ada tanggapan nih, nggak ada suaranya. Hukumnya gimana gitu kalau kita mendoakan? Dia kan lagi sakit. Iya, masih bening YouTubean tah. Buka sih. Halo. Bentar dulu Bang ya, Abang siapa namanya? Karena belum ada Kristen kan? Nanti ada dulu teman kita Kristen yang baru. Host, gimana ini host? Coba Ini naikin. Iya, saya tidak Ini tahu saya mau nih yang Kristen. bertanya. Ya. Kan di kampung saya kan mendoakan orang Kristen. Dalam konteks apa nih Bang? Kalau mendoakan untuk mendapatkan hidayah, ya. Tapi kalau mendoakan di dalam kesehatan tidak bisa. Tolak itu. Karena sudah diklaim, Allah sendiri sudah menyatakan laqad kafaral ladzina qalu innal al-masih adalah Allah. Ya, ada orang yang Kristen mengatakan al-masih itu Allah, itu kafir. Allah sendiri Maksudnya mengatakan. gini, Tapi kalau kita ingin mendoakan semoga mendapatkan hidayah, Nabi Muhammad melakukan itu. Salah satu Umar, ya 2 Umar, supaya masuk Islam mendoakan. Tapi kalau mendoakan untuk barokah atau keselamatan, itu orang Allah mengklaim tidak selamat gitu Bang. nggak, maksudnya gini, ada yang orang Kristen kan sakit, minta didoain ke orang Islam
Oh sakit, iya iya. Iya, minta didoain ke orang Islam. Eh, Suruh syahadat lebih bagus itu. terus sembuh gitu. Itu hukumnya gimana? Suruh syahadat aja. Susah Abang, juga. iya. Ya maksudnya Iya, abang, kan abang ngapain? Abang ngapain minta doa pada orang Muslim, sedangkan abang nggak yakin dengan keyakinan orang Islam. enggak maksudnya gimana hukumnya gitu. Kalau mendoakan konteksnya bang, mendoakan kesehatan nggak masalah. Mendoakan kesehatan, dia diberikan kesehatan, dan kesehatan itu dia bisa mendapatkan hidayah, itu bagus, itu memang seperti itu. Tapi kalau untuk mendapat keselamatan, Allah mengklaim, klaim dari Allah dari Quran sudah tidak selamat begitu. Tapi kalau untuk kesehatan aman insya Allah. Ya itu juga kan orang sakit gitu. Ibaratkan kan saudara saya juga kan di sini Iya orang bisa nggak apa-apa. Kalau kesehatan nggak apa-apa insya Allah. ya, orang agak bisa kan gitu. Iya iya Orang Kristen ke sana gitu. iya. Dianya juga bingung gitu, ini hukumnya gimana. Iya itu tadi ya bang. Tadi kan semoga dia sehat dan memeluk agama Islam gitu, mendapat hidayah Iya. itu aja sih. Iya. Ini Adi Analin. Siapa Adi Analin? Monitor. Luar biasa. Adi Analin monitor. Ayo teman-teman Kristen diskusi yuk, supaya ada ilmu, diskusi yang baik. Ada Bang Zuma. Supaya dapat ilmu kita. Diskusi. Oke. Oh berarti nggak apa-apa hukumnya bang. Lihat doanya bang. Kalau doanya untuk kesehatan, untuk mendapatkan hidayah nggak apa-apa. Tapi untuk kalau keselamatan nggak boleh, gitu bang. Lihat doanya, apa yang doakan itu. Oh iya. Jadi nggak bisa doanya dipukul rata semua doa gitu, gitu ya bang. Pak Arifin Iya, monitor. dia yang kan Oh iya, oh iya. Tadi ada permintaan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yang oten-oten yang di bawah kita diskusi santai, diskusi sejuk ya. Mohon diajukan ya. Mohon ajukan kalau ingin naik. Untuk gurun daku Bang Suma, semuanya gurun daku semuanya. Ya alhamdulillah ya bisa bertemu sama kalian. Assalamualaikum semuanya. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ya, Bang Kancan Bang. Ya Pak Yudis monitor. Muslim atau Kristen Pak Yudis? Pak Yudis. Mohon izin ya teman-teman Muslim yang memberikan bawah aja. siap, insyaallah. Siap, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yudis. Bang Yudis. Ini mumpung ada guru ini kita mau cari ilmu. Aduh, ini oten aja lah. Karena ini waktu guru ini sempit. Aduh, gimana ini? Ayo yang Kristen naik. Coba host. Yang request saya tidak tahu yang Kristen yang mana. Lihat aja yang aneh. Ya, Charles, ya kan? itu yang Kristen kan namanya kan gitu ya. Yang us-us gitu ya, us-us. Oke, Bang Sabar. Assalamualaikum. Selamat malam Bang Sabar. Bang Sabar. Bang. Masya Allah. Ini host turunin aja, Adian ini nggak ada suaranya. Diturunin aja. Yang moderator coba diturunin, yang nggak ada suaranya diturunin aja. Sabar, ini juga. Ini kok naik nggak ada suaranya nih. Halo Bang Sabar. Bang Sabar. Kita turun ya. Maka kita mungkin ada yang lain mau naik. Bang Ambulan coba kasih Bang Chan, Bang Kang Chan itu moderator Bang. Sudah, saya sudah moderator. Siap. Cuman saya tidak tahu ini yang Kristen yang minta request Pak. Iya bingung ya. Insyaallah. Namanya ya. Coba ya. Lihat aja kan, Ray.
Nah, Ya. iya kan? Aduh. Halo, Ya, Bos, ada silakan. Bang Siapa dulu? Kajang Bang Los. yang moderator. Ya, Bang. Ya, monitor Bang Los. Muslim Aku atau nge-like Kristen? Los Bancos. Nah, monitor atau Kristen atau Muslim? Aduh, masya Allah. Nah, udah agak lain itu Gerunda. Masya Allah. Ayolah kita Nah, ini sama-sama nih. menambah ilmu. Nah, ini dan nih. Ini. Nah, orang. Ah, jangan bang. Oh, Oh gitu. Masya Allah. Eh, Eh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya nah ini. Alhamdulillah. Oh, ini baru pulang. Barusan dia telepon, cuman aku lagi urusan gak sempat ketemu. Dia bilang begini, kenapa ini umat di Indonesia ini juga umat Kristen juga banyak, maaf gitu kan. Makanya saya bilang udah gak mempan doktrinmu gitu. Mereka udah tahu gitu kan. Yoi, Kepental. kenapa nih? Kepental ya. Jaringan host kayaknya. Naik lagi bener. Aduh, kenapa ini? Sampai paus loh Kang Chan turunkan paus. Udah banyak mualaf. Ya. Eh, Saya bilang, aduh, doktrinmu udah nggak Kenapa? Kenapa? Bunda Naura? oleh Vatikan langsung diputus oleh Vatikan langsung karena ngomong-ngomong itu. Jangan. Aku ini mereka bodoh dan tolol ya kan. Astagfirullahaladzim, dosa kita nggak sih ngomongin kayak gini? Ada dalilnya, selama ada dalilnya aman. datanya. Nah, itulah. Kalau ada datanya. Mom, monitor mom. Oke. Oke, saya turun dulu. Oke. Ya. Mom, monitor mom. Ya. Mom, monitor. Muslim atau Kristen? Mom, Dia tadi minta permintaan beliau. nggak ada suaranya. Iya. Mom? Ya. Saya Namanya cepet. Benedik itu. Benedik. Yo, Benedik. Si Christian siapa namanya tuh? Christian apologetik itu tuh. Itu dia pandai bahasa apa tuh? Pandai bahasa Ibrani Yunani ya. Bahasa nggak nyambung. Gayanya itu, Nora, kau jangan menghujat saja kerjamu. Jangan kau menghujat dirimu. Ayo lawan saya lawan satu gitu ya. Borjongnya kayak macam ada ilmu aja lah si Borjong ini pikirku. Astagfirullahaladzim. Ini oten-oten aja lah dulu. Kenapa sepi ya ini teman-teman Kristen nih? Enggak, karena takut kayaknya. Iya. Hah? Iya. Satu Atau karena- penonton tuh nggak ada ya. Tadi ini ya apa dalilnya itu terlalu diobral tadi itu. Gak tahu. Halo. Bang Zuma kemana Bang Zuma? Lagi monitor kurunda, kan lagi Ini, ngantai ini loh. Iya. Oh, Dari tadi dia ngelawan dogma doktrin. nggak, kita didengar kayak gini apa lah omongan orang ini katanya. Enggak apa-apa kan. Menunggu ini. Bang Santo, Timotius, ini us-us nih. Nah, yakin saya nih. Timotius monitor. Oh, ini orang dikasih surat Paulus nih. Nah, silakan. Kaki Korintus. Kaki Korintus.
Oh, abang suka protes-protes ya? Silakan bang. Temanya Kristen aja yang naik. Jadi gini bang, tadi kan Ya, diskusi silakan. tentang dosa waris ya dari tunggu Bang Timotius. Tadi mungkin Anda simak ada pembahasan tentang dosa waris. Anda simak tadi. Nah itu gimana? Menurut Anda itu yang dosa waris itu macam gimana? Apakah ada yang diajarkan Yesus tentang dosa waris atau Yesus berkata mungkin begini ya, ada di dalam data Bible itu mungkin gini bunyi. Aku Kemana dilahirkan. orangnya? Baru nih baru itu. Kemana? Astagfirullahaladzim. Serunya dulu dia. Sian nih. Naik lagi Pak Timotius, Pak Timotius. Kepental mungkin, kepental kamu. Bang Ferry, selamat malam. Ferry. Lah, kenapa ini? Ambulans ada masalah nggak dengan Kamal antum ambulans? Nggak tahu. Dari tadi kok naik turun. Ambulans. Bang Nah, Bang Ferry, silakan Bang Ferry. Bang Ferry agama apa bang? Oh, kenapa nggak salam? Ya, Bang Timotius kirim permintaan naik lagi ya. Di sini nggak ada yang menurunkan. Memang jaringannya jelek. Kan? Ini jaringan kayaknya ini. Ini ambulans. Coba tap layar dulu, udah goyang ini. Tap layar dulu. Teman-teman di bawah coba tap layarnya dulu. Ini terlalu kuat data dari Gunda Zuma sampai Komar. Berat. Datanya terlalu datanya habis dia keluar semua. Iya. Gambarnya Goyang kumalnya ini. Bunda Nora ganti jadi host. Jangan. Mana bisa. Hostnya harus bersuara dulu ini. Kalau tidak rungkat kita ini. Host. Tidur pula dia bawa bulan. Host. Cek. Cek katanya. Ini jaringannya Kok agak goyang ini. Coba tap layar gimana ini? Datang yang Anda ini. Jangan tidur, host. Iya. Boleh. Tapi kalau dosa waris bagaimana ceritanya? Ada suara kah?
Bang Zumanya kemana? Entar lagi ngopi gitu loh. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi pasien kita naik turun bang. Oh, kerjaan Bang Zuma itu. Kerjaan Bang Hostnya Zuma. coba disuruh turun dulu. Ada masalah kali dengan hostnya ini. Katanya berat datanya itu yang dikeluarkan Bang Hendi. Zuma. Oh, itu ada Bang Gak Handi. sanggup mereka. Itulah, gak sanggup mereka dosa waris bang. Tadi baru kita tanya dosa waris langsung turun dia bang. Bohong waris. Astagfirullahaladzim. Ini loh Gurunda, ini maksudnya datanya terlalu kuat, makanya komanya goyang gitu kan. Udah pada goyang komanya. Aduh. Jarinya udah goyang. Jadi gimana? Mau dikasih rungkat dulu atau gimana? Gimana host? Mau rungkat dulu tapi Gurunda naik lagi lah Gurunda. Ya, Host bagaimana host? Iya, ini banyak naik turun nih. Iya, banyak yang turun. kepental. Host, Banyak kepental. host. YouTube-nya juga nge-lag loh Bang Zuma. oh ya? Nggak bagus di YouTube. Monitor host. Hostnya pun Saya ini sekarang ada di mana ya? Jakarta bang. Kok dari sana dari ke sini tarik-tarik, ketarik sana ketarik sini. Jaringan, Bang Handi, jaringan. Bang Handi Saya- dua natur aja bang. Saya jadi malu. Kenapa bang? Omnipresent. Kenapa malu Bang Handi? Karena tidak memalukan. Coba lah dulu Kang Kang. Itu dulu Kang Kang. Ini nanti Mbak Nora kalau ketemu saya gue pelintir bener. Pokoknya nanti kalau ke Jakarta awas ketemu saya ya. Bang, badan saya lebih besar dari abang bang. Gak bisa itu bang. Gak bisa itu. Saya lihat aja. Bocah. Makanya tatkala Yesus mengatakan hal seperti itu, dia adalah awal permulaan penciptaan, ya kan? Dia adalah awal permulaan penciptaan. Sebelum semuanya diciptakan, Yesus mengatakan, aku ini sudah ada sebelum semuanya ada. Berarti dia itu adalah awal dari permulaan penciptaan. Dia itu sudah memang ada, diciptakan oleh Tuhan. Iya, yang namanya awal artinya dialah yang dahulu ada sebelum semuanya ada. Itu namanya awal dari penciptaan. Artinya Berarti dia kan ciptaan. artinya sebelum dia menciptakan segala sesuatu dia sudah ada. Barulah dia mulai menciptakan. Dia yang duluan ada, baru dia menciptakan. Bagaimana Tuhan itu ada? Bagaimana Tuhan itu? Bagaimana kau bilang Tuhan itu berawal? Bukan saya yang mengatakan, Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa akulah yang dahulu, akulah yang kemudian. Artinya dia yang duluan ada, dialah yang duluan ada, baru semuanya dia ciptakan. Coba kau baca Amsal 8 ayat 22. Ya bacakan aja bang. Coba, bagaimana kau ceritanya kau mau bahas Bibil aja kau nggak tahu. Coba kau baca itu Amsal. Amsal 8 ayat 22. Coba kau baca dulu lah. Ya bacakan aja, Buka. biar aku dengarkan dari sini. Jadi saya harus baca lagi ya. Iya bacakan bang, biar aku dengarkan dari sini. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Tuhan telah menciptakan aku
sebagai permulaan pekerjaan sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Itu Amsal 8 ayat 22. Sekarang begini, jika Yesus itu adalah firman, pertanyaan saya Bang, Yesus mengatakan kalau Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, kalau Yesus ini adalah Allah yang telah menjadi mengurung pemahaman orang sedunia dengan pemahaman Anda sendiri, nggak bisa kan? Oh iya, maksudnya Nggak bisa, saya kan? mau bilang, ya silakan. Nah, sekarang saya Kalau tanya, abang mau sekarang saya percaya tanya. begitu, Ya, tapi kan itu sekarang bukan saya yang dipercayai dan dipahami oleh Kristen, begitu Bang. Loh, saya nggak tanya itu, Bang. Saya nggak tanya kepercayaan Anda. Kalau kepercayaan Anda, iman Anda itu urusan Anda, bukan urusan saya. Saya nggak bahas iman. Pertanyaan saya, kenapa Tuhannya Kristen yang turun ke dunia ini, kenapa kok laki-laki saja, kok tidak laki-laki dan perempuan? Karena apa? Ketika saya ngomong laki-laki dan perempuan, maka saya mewakili seluruh umat di dunia ini, seluruh manusia di dunia. Kenapa? Karena manusia hanya ada dua. Kalau nggak laki-laki, yang perempuan, yang satunya setengah matang. Nah, itu nggak jelas. Kita nggak usah bahas yang setengah matang. Saya membahas yang matang-matang aja, matang perempuan sama matang laki-laki. Ini mewakili loh Bang, seluruh dunia. Seluruh dunia mewakili ini. Pertanyaan saya, kenapa? Bang. Loh. Ya. Bang. Maksudnya mewakili Gimana sih? apa itu? Maksudnya mewakili dunia perempuan Iya, maksudnya mewakili bagaimana? Kalau saya paham mewakili gender seluruh ini Bang. mewakili gender seluruh dunia. Sekarang bener nggak bahwasanya gender di seluruh dunia? Gender di seluruh dunia, dengerin dulu, poinnya. Saya langsung dengerin dulu. Kenapa dengerin sampai dulu. laki-laki yang turun? Karena laki-laki ciptaan pertama, itu poinnya. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Perempuan Saya nggak tanya. Saya nggak tanya karena karena laki-laki ciptaan pertama, perempuan ciptaan kedua. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan yang turun ke bumi ini nggak ada sangkut pautnya sama ciptaan pertama? Saya nggak bahas itu. Jadi jangan dilarikan ke sesuatu yang memang nggak ada esensialnya ke situ. Coba, kenapa Tuhan yang turun ke bumi? Dengerin dulu Bang, dengerin dulu. Kenapa Tuhan yang turun ke bumi? Aduh, dengerin dulu lah, gantian lah ngomongnya. Jangan ditimpa-timpa lah Bang. Ya udah Abang diem dulu. Oke ya. Jangan ditimpa-timpa dulu, santai-santai, tenang ya. Kenapa Tuhan yang turun ke bumi ini kok gendernya laki-laki saja? Sedangkan umat perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Apa? Ya pengenlah kita juga punya Tuhan yang perempuan, biar adil lah. Salah nggak kalau ada perempuan ngomong gitu? Nggak salah. Kenapa? Karena gender manusia hanya ada dua, satu laki-laki, dua perempuan. Kalau memang Tuhan Anda adil, kenapa gendernya hanya laki-laki saja? Itu pertanyaan saya. Jangan lari ke Adam. Nggak ada urusannya sama Adam ini. Saya konsep keadilan Allah ini ya Bang ya. Boleh jadi bicara soal konsep keadilan Allah ya Bang. Simple itu jawabannya. Aduh. Konsep keadilan Allah kan ya. Yang mau ngomong siapa ini coba? Yang mau ngomong siapa? Satu aja. Kristennya satu aja yang mau ngomong, jangan dua. Coba satu, yang mana? Satu. Oke, saya yang jawab. Boleh saya dulu. Oke, Robin. Pak Robin. Nah, tuh kan rebutan kan mereka berdua. Robin offside, Robin bukan noten, beda. Jangan jawab. Kenapa kau bilang gitu, Blend? Kenapa bilang saya bukan? Tapi Tuhan bukan Yesus. Tuhanmu bukan Yesus. Kan yang penting kan saya Kristen. Berarti kok nyamar ya? Tak kalau ditanya ya nyamar berarti kok ya, kurang ajar kok ya. Yang penting Ya udah jawab aja. Oke, jawabannya karena laki-laki lebih kuat. Nah, kata siapa? Hah? Ya, jelas kan? Kata siapa? Kata siapa? Kata saya. Nah, mana buktinya? Ya buktinya ini saya lebih kuat. Lebih kuat daripada perempuan. Oh, berarti semua perempuan itu pasti lemah di mata Anda gitu? Ya jelas. Nggak adil berarti. Nggak adil. Oke, Anda nggak adil. Nggak adil berarti. Nggak adil. Nggak adil karena ada lebihnya. Yang satu lebih, yang satu kurang. Nggak adil kan?
Kenapa? Iya, Nggak yang satu adil. dikuatkan, yang satu dilemahkan, Bang Ardi. Nggak Jadi nggak adil adil. berarti, nggak adil. Nggak Saya adil. mau tanya yang adil. Saya mau tanya yang adil. Biar begini, Nggak adil berarti. adilnya begini. Kekurangan laki-laki ada juga kekurangan daripada perempuan. Kelebihan laki-laki ada juga kelebihan daripada perempuan. Jadi Loh, saya adil nggak loh. tanya itu. Pertanyaan Ya, saya, makanya kenapa nggak adil. Tuhan yang turun? Kenapa Tuhan yang turun? Itu kok tidak laki-laki dan perempuan? Kenapa kok laki-laki doang? Lebih kuat. Ya, Itu. Nah, kalau misal gini, misal Tuhan yang turun laki-laki plus perempuan, lebih kuat nggak? Gimana? Kalau yang turun Tuhannya laki-laki plus Tuhan perempuan, lebih kuat nggak? Karena lebih kuat laki-laki. Itu aja. Iya, saya ngomong, kalau yang Tuhan yang turun ke dunia ini laki-laki plus Tuhan perempuan, lebih kuat nggak? Lebih kuat, betul nggak? Enggak lah. Enggak lebih kuat lah. Berarti lebih lemah. Itu namanya lebih lemah. Kenapa? Saling berebutan. Gimana sih Oh, kamu? saling berebutan. Iya. Oh, kenapa berebutan? Ya berebutan lah begitu. Berebutan Harus apa ada- coba? dari antara Berebutan dua. apa? Dari antara dua harus yang terpilih harus satu. Berebutan apa? Juara kan hanya juara satu. Nggak pernah Iya, jadi juara dua. iya enggak. Pertanyaan saya berebutan apa? Ya berebutan lah kalau yang dibikin lagi perempuan. Iya, berebutan apa? Pertanyaan saya. Yang saya tanyakan, dia Tuhan itu rebutan apa? Tuhannya rebutan apa? Bukan dia Tuhan. Hah? Makanya Tuhan cuma satu. Enggak, pertanyaan saya, Tuhannya rebutan apa? Contoh, saya sama hostnya ini, saya rebutan air minum. Nah, itu air minum tuh yang diperebutkan. Pertanyaan saya, Tuhan rebutan apa? Rebutan kekuasaan. Oh, berarti kayak anak kecil Tuhannya. Nah, makanya bisa. Berarti Tuhannya kayak anak kecil. Berarti nggak dewasa. Iya. Berarti nggak, ada iya nggak Tuhan yang dewasa berarti ada Tuhannya. Berarti Tuhannya nggak dewasa, kayak anak kecil Iya, karena rebutan. Iya. Ada Iya, yang iya, dewasa. iya udah. Berarti nggak, berarti kayak anak kecil Orang juga ada yang Tuhannya. dewasa, ada yang nggak dewasa kan? Itu sama. Seperti orang. Orang juga ada yang dewasa, ada yang nggak dewasa. Oh, berarti Tuhan ada yang nggak dewasa juga. Iya kan? Kacau, Iya. kacau Tuhan nggak dewasa. Iya, makanya kita berpikir itu jangan pakai logika. Kalau Ya saya udah, ya udah, Bapak diem sekarang, Pak Robin diem, yang lain aja. Silakan nggak boleh Pak gitu Muhammad. lah. Itu langsung diam. Udah Oke, lah, silakan. masa Bapak bilang Tuhan nggak dewasa gimana lah? Berarti Tuhan iya. dewasa. Berarti Tuhan butuh proses. Berarti Tuhan butuh proses pendewasaan. Butuh ya? Ada Tuhan yang nggak dewasa itu siapa? Tuhan Enggak, yang saya nggak tanya. dewasa itu setan. Saya tanya. Berarti Tuhan butuh proses. Saya tanya sekarang. Berarti Tuhan butuh proses pendewasaan gitu. Iyalah seperti iblis itu kan Nah, butuh. siapa yang mendewasakan